tidak ada kekeringan di Dusun 4. Jadi itu yang kekeringan Dusun 4 hoax. Seperti yang diberitakan sebelumnya, tersiar warga desa Mowila sedang kekurangan air, khususnya warga Dusun 4 Desa Mowila, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe, Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan terkini, ancaman krisis air bersih masih ramai dalam pembahasan. Diketahui, terdapat sekira 11 sumur gali di dusun tersebut dan semuanya dalam kondisi berair sedang dan air yang minim. Kepala Desa Mowila F. Ranu mengatakan masyarakat hingga kini tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Air. Kalau di Sabang 2 cincin itu memang cepat ya akan habis. Kedalaman berapa meter tuh Pak Desa sumurnya? Hanya 2 cincin katanya. Oh, 2 cincin. Yang kelihatan cincinnya. Berarti 1 meter. Oh, rendah sekali. Iya. Memang rata-rata rata-rata masyarakat situ di sana tidak ada keluhan air. Sebelah sumur yang ada di sana rata-rata sumurnya bagus. Bagus. Rata-rata yang bagus airnya berapa meter memang itu ininya, sumurnya, kedalamannya? Di sana ada yang 4 meter, ada yang 5 meter. Iya. Sumur bor di situ tidak bisa karena yang kedalaman 2 meter kemarin, yang tanah desa tidak bisa karena di sana harus di atas 100 meter, jadi dananya tidak cukup. Oh, begitu ya. Harus 100 meter tuh. Iya. Ya, harus lebih yang kayak di Bura. Jadi saya lagi cari bagaimana cara tapi kecuali kita bikin proposal lagi bantuan di provinsi iya. Oke. Sementara itu, Camat Mowila Haryanto Diambo memberikan penjelasan secara teknis kondisi yang terjadi bukanlah kekeringan, melainkan hanya penurunan debit air di beberapa titik khususnya di area ketinggian. Di sisi lain, Haryanto juga menyoroti adanya faktor lingkungan yang turut mempengaruhi kondisi air di wilayah tersebut. Ia menyebutkan bahwa perusakan hutan untuk kepentingan perkebunan skala besar, terutama untuk penanaman kelapa sawit, turut memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat. Kurang debitnya saja sebenarnya. Memang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Karena kebetulan saja tadi ada hujan ini musimnya kan. Iya. Nah, jadi berisi. Tapi sebenarnya itu kalau musim kemarau 2 bulan atau 3 bulan pasti kurang debitnya. Hanya soal debit saja. Kalau airnya ada gitu. Kalau airnya ada dan jernih juga. Apa antisipasi pemerintah kecamatan untuk masalah ini? Sebenarnya saya sudah sampaikan kepada pemerintah desa, ditinjau dulu apa yang harus diperbaiki, apakah sumurnya ditambah kedalamannya. Kalau memang belum juga dapat air yang bagus, dia punya mata air kan, ya, mungkin dicoba lagi sumur bor. Kalau tidak dapat sumur bor, ya kita sampaikan ke Pemda supaya bisa dibuatkan semacam, karena dekat sungai di situ. Iya. Bisa dibuatkan penampungan air, kemudian diadakan penyaringan seperti nanti hasil airnya itu seperti air pump. Itu butuh biaya besar dong kalau begitu. Ya tentu, tapi kalau saya melihat karena ada kurang lebih 32 kakak di situ dan jiwanya sekitar 100, ya bisalah perhitungkan nilai anggarannya untuk dimanfaatkan sekitar 30. Pemerintah desa dan kecamatan saat ini tengah berkoordinasi untuk mencari solusi jangka panjang guna menjaga ketersediaan air bersih di wilayah tersebut, sekaligus menekan dampak dari alih fungsi lahan yang terus terjadi. Kalau melihat dari sana, apakah saya belum tahu jaraknya perkebunan kelapa sawit ya di antara dengan penduduk. Namun kan pada intinya di sana karena lagi masifnya perkebunan sawit, bisa saja karena di daerah pegunungan itu setelah masuk sawit bisa saja berpengaruh terhadap kondisi air di situ. Karena tampung air mungkin sudah hilang hutannya, karena di sana sebagian besar sudah ada yang berkebun, tanam lada dan sebagainya. Bisa saja ada kemungkinan. Ada fungsi hutan yang dirusak begitu ya? Ya, kalau untuk khususnya di Mowila ya hampir merata lah. Kalau fungsi-fungsi hutan itu ya tidak begitu lagi diperhatikan. Dan ini harus dipikirkan apakah harus ditinjau ulang lah, dipelajari secara mendetail bagaimana efek lingkungan yang terjadi dengan dibukanya lahan-lahan pertanian khususnya kelapa sawit di sana.
Supian Hadi melaporkan. Ini kami telah berada di tempat mengambil air. Ini warga yang mana kurang lebih 200 meter dari rumah masing-masing warga. Ini contohnya dia punya air kurang lebih ada 8 cincin ini. 8 cincin dan airnya ini kurang lebih hanya setengah meter persiapan airnya. Jadi ini mereka ini pakai pakai mesin, dan yang sebelah sana ini itu mereka pakai untuk tada hujan, menampung di menampung di tower. Nah, inilah kenyataan yang mereka sampaikan ini warga Dusun 4 Desa Mowila. Kami telah berada di TKP. Jadi memang benar adanya bahwa dari 30 kakak dia hanya memiliki berapa titik Pak Dusun? Berapa titik? Hanya 8 titik sumur. 8 titik sumur itu, dan rata-rata semua jauh daripada tempat untuk pengambilan itu air minum, karena memang posisi mereka dari pemukiman itu ketinggian. Sementara ini mereka itu berada di rawa, dan memang inilah kenyataannya sumurnya mereka. Kami sudah cek langsung, saya kira.